Jangan ada perpecahan, jangan izinkan ada perobekan secara sengaja. Lewat Sydney Tuhan, melalui GMS Sydney Kau memakai ya Tuhan kami domba-domba kecil-Mu untuk mendatangkan impact yang besar baik buat orang Indonesia, baik buat pendatang yang lain, termasuk orang-orang yang lokal di sini. Kami percaya kalau Engkau memakai orang-orang Galilea di gereja mula-mula, Engkau memakai kami semua sebab Tuhan tidak mencari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Dan hamba berdoa untuk semua orang yang streaming dari seluruh dunia saat ini, Engkau pun akan melawat mereka dengan Roh Kudus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus, kebenaran diajarkan, kuasa firman-Mu ya Tuhan Yesus yang berbicara. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan, kita berikan tepuk tangan. Jangan duduk dulu, saya ingin kita menyapa yang streaming di mana-mana. Mari kita dalam hitungan ketiga, katakan welcome home pada mereka. Mereka bisa mendengar kita. Kita welcome home into the presence of God. Kita tidak terpisah ruangan dalam hadirat Allah. 1, 2, 3, welcome home. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Dan sebelum Anda duduk, bolehkah Anda beramah tamah sedikit, lihat kanan kirinya, katakan, seneng loh lihat Anda di rumah Tuhan. Kalau belum kenal namanya, kenalan dulu ya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tapi dilarang untuk menembak, tahu nggak gua suka sama lu. Itu nanti dulu, cari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Yang penting Jingtian Puhuicia. Kok bisa? Kebaktian pertama tadi pukul 10 waktu Sydney, saya menyampaikan sebuah pesan singkat namun sangat penting. Kalau Anda belum dengarkan, Anda bisa lihat di YouTube-nya GMS Aussie and New Zealand atau di YouTube saya, Philip Mantova, yang berjudul Makna Mulia Menjadi Terang dan Garam Dunia. Penting untuk kita tahu kenapa Tuhan tempatkan kita di Australia atau di society, di masyarakat ya. Dan ibadah setelah ini pukul 5 sore kita saat teduh bersama. Maksudnya Jingtian Puhuicia hari ini gak pulang, nanti deket-deket sini aja cari makan atau apa, nanti kembali lagi. Bahkan kalau bisa ajak jiwa, jangan tangan hampa waktu masuk hadirat Allah. Penting loh. Banyak orang perlu dimenangkan, mula-mula orang Indonesia, tapi enggak hanya orang Indo. Australia ini betul-betul menjadi tempat pertemuan multikultur. Di sini kita bisa membawa Injil jauh. Amin ya Bapak Ibu. Katakan kanan kirinya, sedikit belajar Chinese juga yang belum bisa. Jingtian Puhuicia. Oke, puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, kebaktian sekarang, I want to talk to you about the power of unity. Ini relevan sekali untuk kita dalam konteks apapun juga. Meskipun judulnya musuh utama revival adalah roh perpecahan, tapi bisa kita terapkan di rumah. Apa yang kita bisa pelajari di rumah Tuhan, itu berguna dalam kehidupan kita. Termasuk yang punya perusahaan atau di tempat kerja. Sebab Yesus berkata, kalau satu kerajaan terbagi-bagi, kerajaan itu akan runtuh. Makanya kalau itu up to us, kalau tergantung kita, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Kita nggak bisa senangkan semua orang, kita juga nggak boleh kompromikan iman, oke? Kita menerima LGBTQ misalnya, demi supaya kita disukai, atau demi supaya universal. No. Jalan ke sorga itu sempit, jadi mesti ada aniaya. Tetapi kalau itu perkara petty cash atau petty things, hal-hal kecil, yang tidak prinsip lagi, jangan berantem. Baik di rumah, di perusahaan, atau di keluarga. Itu pun ya kita nggak bisa selalu kontrol perasaan orang lain. Kadang-kadang kita sudah hidup benar pun orang lain masih ada yang meninggalkan kita. Ada yang mengusir kita. Tapi kita harus mengerti dulu roh persatuan itu kuat. Tahun lalu saya ada khotbahkan juga di kebaktian terakhir di GMS Sydney. Tentang persatuan dari Mazmur 133, saya lanjutkan. Karena saya percaya hal ini harus terus-menerus dikumandangkan. Kalau kita ingin mengalami berkat-berkat Tuhan, apalagi pemakaian Allah. Berkat Tuhan itu bisa compounding, bisa complicating yang baik, bisa komplikasi. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan firman-Nya. Dan salah satu firman Tuhan itu soal persatuan. Mari kita buka sama-sama di surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-1, ayat 10
Semoga sampai ayat 17. Saya bacakan dulu perpecahan dalam jemaat ayat 10 bunyinya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Musuh revival, musuh kebangunan rohani adalah roh perpecahan. Itu juga musuh berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang mencuri berkat-berkat Allah. Kita lihat dulu ayat 10. Paulus berkata, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa, Paulus itu foundernya, pendiri gereja Korintus. Dan dia sebagai rasul besar, dia sebagai gembala senior, gembala sidang. Tapi apa yang saya kagumi dari diri seorang Paulus, orangnya itu lemah lembut seperti Yesus. Dia ini perubahan hidupnya itu nyata. Dia dulu orang yang suka membunuh, dia penganiaya jemaat. Orang ini dulu bukan hanya pemarah, pendendam, tapi dia juga kasar, kejam, raja tega. Tapi pribadi yang keras diubah sama Tuhan. Waktu dia bicara sama anaknya sendiri, anak rohani karena Paulus tidak menikah, pakai lemah lembut dia. Biasanya orang bisa lemah lembut kalau sama pejabat. Mana ada orang berani keras atau kasar sama imigrasi sih? Nggak masuk malahan. Bahkan waktu kita baru masuk di Sydney, di airportnya ada tulisan, please be respectful. Ya, any profanity, semua kata-kata kotor, sumpah serapah, Anda bisa dikenakan denda atau diusir dari negara ini. Kalau kita punya perlu, kita bisa lembut sama orang, kita bisa baik, kita bisa nice. But God hasn't called us to be nice. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk ramah dari luar nampaknya, tetapi Tuhan suruh kita hidup dalam kasih. Keramaan kita harus terpancar dari dalam. Kebaikan hati, kebajikan. Itu harus muncul di hidup kita sebagai buah roh. Karena kita mengenal Tuhan, karena Yesus hidup di dalam. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nice kita bukan sebagai customer service. Tapi keluar dari dalam lubuk hati kita. Harus ada kasih Yesus. Dan Paulus ini sebagai leader utama. Coba cara dia ngomong sama jemaatnya. Biasanya orang itu bisa lembut sama orang lain, tapi kasar sama anak sendiri. Kasar sama pegawainya. Kalau di Indonesia ada pembantu rumah tangga, kasar sama pembantunya. Whether you are a loving person or not, apakah Anda orang yang penuh kasih atau tidak akan terlihat di rumah. Kasih tidak boleh pura-pura. Dan Paulus ini sama anak rohaninya sendiri dan sama jemaatnya sendiri yang ada di bawahnya, dia nggak main bully. Dia berkata, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, dalam bahasa Inggrisnya, with a loving heart I'm begging you. Luar biasa. Ini otoritas yang dijalankan Kristus. Orang Kristen tidak boleh banyak gaya. Saya selalu bilang sebagai gembala seniormu, ini DNA kita. GMS baik itu hamba Tuhannya, pendetanya, sampai ke semua jemaat dan jajaran pemimpinnya, kita adalah gereja yang tidak banyak gaya. Just do the will of God. Power comes from above. Result, sukses itu datang dari Tuhan. Lakukan aja bagianmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kasihilah sesama manusia. Termasuk leadernya. Makin leader kita harus makin lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus. I'm meek and humble, kata Tuhan. Tuhan itu tidak kasar. Jadi kalau kita kasar, kita nggak seperti Yesus. Tidak ada sindrom pendeta besar, nggak ada.
Di GMS, seluruh GMS, pendeta besar cuma ada satu. Pastor Robin. Kemarin waktu saya streaming, saya bilang, tidak ada pendeta besar di gereja kita. Waktu di sini lagi streaming di Sydney, loh, semua pada perhatian, our pastor is a big pastor, haleluya. A gentle giant, dalam hatinya sangat lembut. Kita itu, di gereja kita itu diajari, bahwa mengasihi itu harus top down. Melayani itu harus top down. Ya, Paulus itu loh, coba, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Dia nggak main perintah-perintah, Paulus nggak gitu. Dia berkata, I beg you, sama sekali nggak sesuai dengan culture-nya. Culture Timur Tengah itu hierarkinya kerasa, lain dengan culture Western atau di Barat. Atas bawah semuanya itu equal. Ya. Tapi kalau di Timur Tengah sama dengan di Timur, kebudayaan kita itu terasa hierarkinya. Dan Paulus ini sama sekali tidak seperti kebudayaan yang ada. Dia berkata, I beg you my children. How humble. Gak heran apapun yang dipimpin Paulus boleh retak sebentar langsung nyambung lagi. Di tangan seorang yang meek and humble, orang yang lemah lembut dan rendah hati, apapun yang dia pegang akan bersatu. Tidak akan terjadi perpecahan. Tapi Paulus, lu jangan coba-coba. Orang ini tegas setengah mati. Dia tidak bisa ditekuk kalau itu sudah masalah prinsip. Tetapi approach-nya itu gentle. Dia itu seperti roda. Yang pinggirnya itu semua bulu-bulu. Tapi tengahnya besi. Jadi orang itu harus gitu. Tengah kaku prinsipnya. No. Kami tidak akan pernah berdiri merestui LGBTQ. Kaku. Tapi pinggirnya bulu-bulu. Paham maksud saya? Sama orang itu gak bentrokan. Sama orang itu gak gampang gigeran. Andai kata semua gereja seperti ini, kita akan cepat menyelesaikan your will be done. Sudah waktunya gereja Indo misalnya. Misalnya GMS Sydney bukan hanya gereja Indonesia, bermula dari situ. Kita akan cepat kelarkan amanat agung sampai ke orang lokal. Kalau gereja Indo di luar negeri tidak pecah belah, dikit-dikit pecah gereja, puji Tuhan, itu tidak terjadi sama kita. Tapi jangan tunggu terjadi baru dikotbahkan. Saya tetap harus khotbahkan selalu unity. Vaksinasi itu kan diberikan sebelum kita terjangkit penyakitnya. Tidak ada tanda-tanda, tetapi saya harus selalu melindungimu. Karena pesan gembala itu harus selalu melindungi. Tongkat, gak hanya tongkat, tapi kadang-kadang gada, menjaga. Saya berdoa supaya tidak ada keluarga Anda retak, katakan amin. Ya, if it's up to you ya, kalau Anda diusir lain cerita. Tidak ada di sini company yang retak, katakan amin. Tidak ada di sini pelayanannya yang retak, katakan amin. Kalau nanti di sini ada CGL, CG leader, lalu habis itu CG-mu membelah karena sudah terlalu banyak. Itu bukan CG-ku sudah pecah, salah bahasanya. Tapi CG-ku multiply, ya, multiplikasi. Karena dalam kesatuan ada kuasa, tetapi kesatuan atau persatuan itu dijaga oleh the head of the company, the head of the family, the head of the ministry. Selalu bak urapan itu di kepala, Harun sebagai imamatnya, kejanggut jubah turun. Imam sebuah keluarga itu kepala keluarga, papa dan mamanya. Imam satu company itu CEO-nya. Imam satu gereja itu pendetanya. Imam satu CG itu CGL-nya. Paulus coba lihat, kita pelajari, kita selidiki. Orang ini berkata, aku menasihati kamu. Demi nama Tuhan, I beg you with a loving heart. Jangan pernah keras sama sesama kita. Pilih-pilih. Kalau perlu sekali-kali keras, tapi itu pun punya tujuan yang jelas. Kalau kita tegas, harus punya tujuan jelas. Amin Bapak Ibu. Belajar untuk lembut, saling mengasihi. Sama anak jangan pernah keras semena-mena. Sama bawahan juga jangan pernah kita mentang-mentang. Kalau kita bisa punya spirit seperti itu, berkat akan mengikut terus. Mazmur 23 berkata, kebajikan kemurahan tak kau minta akan mengikutimu seumur hidupmu. Katakan amin, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, coba ngomong sama kanan kirinya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord.
I can see in you, not your weakness, not your shortcoming, but I can see your divine potential. Let me help you. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan. Katakan demi nama Tuhan. Nama Tuhan bukan untuk profanity, bukan untuk Jesus. Ya, kita nggak usah takut radikal, fanatik kata orang. Jangan biasakan diri dengan kata Jesus gitu. Kalau kita lagi lihat scrolling media atau lagi nonton apa, kalau terlalu banyak begitu-gitunya itu kita nggak tahan. Bayangkan papa kita namanya itu disebut-sebut, dihina-hina. Kalau Anda bisa tahan berarti ya Anda bukan anaknya. Saya sih nggak bisa tahan yang gituan. Itu bukan keharusan. Anda mau nonton yang gitu ya nggak apa-apa. Tetapi saya bisa tahan. Bahasa Hokian ya. Saya nggak tahan. Nama Tuhan bukan dipakai untuk itu. Nama Tuhan tapi bisa dipakai untuk persatuan. Demi nama Tuhan. Katakan demi nama Tuhan. Maksudnya aku mau bersatu demi Tuhan. Papa mama nggak cerai demi anaknya. Ada yang lebih kuat loh. Tali 3 lembar susah putusnya kata pengkhotbah. Lembar tali yang ketiga atau kadang-kadang justru dialah tali pertama yang mempersatukan. Itu Yesus Kristus bukan anak-anakmu. Jangan sampai kau tidak cerai gara-gara anak-anak Anda. Kau tidak cerai karena nama Tuhan yang mempersatukanmu saat Holy Matrimony. When you say I do. Atau kau berkata saya bersedia itu ngomong di depan Tuhan. Jangan sekarang karena perkara 1-2 hal. Kalau itu bukan perzinahan, dikit-dikit kita mau cerai. Jangan masuk ke dalam warisan kutuk. Karena kalau kita bersatu meskipun berdarah-darah, meskipun kita harus memperjuangkan lagi kecocokan, kita harus memperjuangkan compatibility. Tapi kita percaya kalau kita mau bersatu itu worth it. Rewardnya itu lebih besar daripada harga yang kau bayar. Coba nggak tanya, kalau nggak percaya tanya anaknya. Anak yang terpaksa dibesarkan dalam perceraian orang tuanya itu nggak gampang, nggak mudah. Kalau ada di antara Anda, may God's grace be enough for you. Biar kasih karunia Allah cukup bagimu. Tetapi kalau kita punya pilihan, alangkah baiknya papa mama kita nggak cerai. Kenapa sih mereka nggak bisa mikirkan kita? Kalau misalnya masalahnya bukan perzinahan pun ada jalan loh. Kalau ada pertobatan. Cerai itu bukanlah solusi. Bukan solusi. Zaman sekarang kan zaman edan. Apalagi di daerah culture kebudayaan yang sudah post-Christian atau yang sudah Kristen itu lewat. Kristen itu adalah sejarah kami di belakang. Orang masuk ke pernikahan itu memang fall in love. Wah senang sekali flamboyan. Tetapi mereka tidak pernah mantap di hati bahwa tutup pintu belakang. Bagi mereka sih is okay. Kalau sampai satu titik kamu tidak cocok sama aku ya aku bisa punya pikiran lain. No, cannot. Ada hal-hal tertentu harus tetap konservatif. Karena itu firman Allah. Firman tidak berubah. Tidak bisa ditepis zaman. Kenapa sih papa mama nggak bisa akur gitu demi aku, demi kami? Kenapa sih susahnya? Lebih kuat daripada anak, alasan utama kita bersatu adalah selalu demi nama Tuhan, demi Tuhan Yesus. Dalam pelayanan juga sama. Lihat gambar besarnya, coba katakan lihat gambar besarnya. Always see the bigger picture. Always see the bigger picture. No company yang tarik-tarikan yang bisa tetap berdiri. Izinkan saya izinkan saya menjabarkan, lebih tepatnya. Menjabarkan salah satu rahasia utama berkat Allah mengalir terus dalam kehidupan kita. Yaitu roh persatuan. Hati-hati dengan roh perpecahan. Tapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata. Katakan seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu. Katakan erat bersatu. Dan sehati sepikir. Katakan sehati sepikir. Oke, saya bahas dulu seia sekata. Katakan seia sekata. Oke. Apa artinya seia sekata? Aku menasihatkan kamu, kata Paulus, I beg you. Demi nama Tuhan. Selalu Tuhan alasan utama kita bersatu. Supaya kamu seia dan sekata. Seia itu artinya seroh. Seia itu begini loh. Saya sama istri saya misalnya, kami kompak. Jadi saya nggak ragu dalam parenting atau dalam keputusan-keputusan di tempat kerja. Karena my wife and I, kami sama-sama adalah senior pastor couple. Dengan adanya pasangan saya nggak worry sama sekali. Seia itu artinya I'm sure she will agree with me. Bukan jadi yes man loh ya. Enggak. Pasangan suami istri jangan jadi Anania Safira. Nanti yes man terus. Kalau mereka sama-sama salah gimana? Anania Safira itu bisa sama-sama berbuat salah. Bisa sama-sama jahat dan menipu Roh Kudus. Dua-dua mati itu loh di Kisah Para Rasul. Dua-dua geblak di hadapan Petrus. Mau bohongin
gereja bohongin Tuhan kok bisa barengan. Mendingan jadi istrinya Pilatus. Pilatus itu mau hukum Yesus. Istrinya sudah warning dia. Honey gitu ya. Hai madu, sayang gitu ya. Jangan hukum orang ini, aku menderita dalam mimpi karena orang benar ini. Pilatus gak mau gubris, dia membuat kesalahan. Kita jangan seperti Anania Safira, partners in crime. Harus menjadi Priscilla dan Aquila. Priscilla Aquila ini adalah sepasang suami istri di bawah Paulus yang sangat kompak karunianya. Yang satu public speaker, yang satu lagi konselor. Bisa saling melengkapi gitu. Jadilah suami istri yang saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Bukan sama-sama jadi rekan kejahatan, tapi rekan kebenaran. Maksudnya kalau yang satu ngamuk, yang satu lagi sabar. Yang satu buat salah, yang satu yang satu bisa memperingatkan. Gak pernah dua-dua ingin buat salah gitu. Yang satu lagi ngamuk sama papa mamanya sendiri, malah justru pasangannya yang ingatkan untuk mencintai mertuanya. Untuk saling melengkapi. Untuk saling mengingatkan. Seia sekata itu bukan dalam kejahatan. Tapi seroh dalam kebenaran. Ada orang yang kita tahu meskipun dia bisa memberi masukan. Tapi dia itu selalu seroh sama kita. Tapi ada orang yang selalu bertolak belakangan. Sungguhan gak cocok seperti minyak dan air. Pokoknya orang itu kudu mau apa-apa. Wis gitu ya bahasa Surabaya, pokoknya serang aku dulu deh. Nanti bener gak bener itu urusan belakang. Tapi ada orang yang begini, dia akan dukung aku dulu, lalu kritik aku kemudian. Nah itu kita butuhkan. Seia itu adalah orang yang agree dulu. Kecuali kalau vulgar kita berbuat jahat, dia pasti akan menentang kita. Tetapi kalau hal-hal yang sifatnya kebijakan, seia sekata adalah orang yang selalu berkata, I'm for you. Aku di pihakmu. Tapi setelah itu, mari kita pikirkan apakah ada metode lebih baik dari ini. Apakah ada cara-cara kita yang kurang baik. Seia adalah orang yang seroh. Mintalah orang yang begitu. Makanya itu kalau di sini ada anak-anak muda. Mau pilih pasangan, jangan hanya melihat tampang doang. Saya ngerti tampang itu penting sekali lah. Kalau gak ada chemistry dipaksakan, susah. Dia sama sekali bukan tipe saya. Nanti apa? Saya ingatkan loh ya. Setelah menikah, tiap pagi dia adalah orang yang tiap pagi wajahnya kau lihat di ranjangmu. Jangan sampai tiap pagi lagunya bangun tidurku terus mati. Tidak lupa menggosok gigi, mati dulu tapi. Kalau dia bukan tipemu ya jangan kau paksakan, paham maksud saya. Tapi kalau kita mau ngomong soal tipe, makin ideal, kalau orang itu makin tua usianya, padahal dia bisa cari pasangan, tetapi dia terlalu cerewet di awal, lama-lama nanti lihat ya, makin tua makin cerewet, gak ada orang yang masuk idealnya. Dia mau masuk idealnya itu opa. Susah. Opa juga gak tentu. Jadi suami bagus, gak tentu. So you see, tampang itu perlu. But it's not number one. Kecocokan juga bukan. Karena pasti Anda tertarik dengan orang yang lawan jenis. Dan orang yang beda personality dengan Anda. It's okay. Jangan berhalakan kecocokan. Kecocokan adalah sesuatu yang kau usahakan. Sepanjang jalan. Jangan main perasaan. Justru dia itu beda sama kita untuk melengkapi kita. Saya beda sama dia untuk melengkapinya. Dan kalau kita gegeran karena perbedaan, belajar cari solusinya. Apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Makanya orang yang menikah, terus habis itu gak ke gereja, itu susah. Karena tidak ada tali lembar ketiga. Di mana saudara seiman akan membantunya. You see, kalau Anda adalah seorang muda yang mencari pasangan hidup, yang perlu Anda lihat pada diri pasangan itu adalah komitmennya untuk maju dalam Tuhan. Itu nomor satu. Di mana I have a commitment. Saya punya komitmen pada kebenaran. Wah, pernikahan Anda aman. Kalau dia bisa mengasihi Yesus lebih daripada mengasihimu, percayalah saya. Jadi kalau datang ke gereja pas summer lagi musim panas, misalnya di Sydney, jangan cari mereka yang keluar dari gereja tetap secantik tadi. Cari mereka yang waktu puji-pujian keringatan. Cari cowok yang sudah setelah itu, keringatan semuanya. Memang dia jelek seketika, tapi dia akan bagus umur hidup pernikahanmu. Why? Karena ketara bahwa dia gak jaga image, dia datang ke gereja untuk memuliakan Tuhan, gue gak peduli pikiran lu.
Kalau dia bisa mengasihi Yesus lebih daripada mengasihi dirimu, nanti anak-anakmu aman punya papa seperti itu. Nanti anak Anda aman dikandung oleh perempuan demikian. Amin Bapak Ibu. Ingat ya, bukan cari yang paling jelek, bukan. Ganteng jelek, cantik jelek itu semua relatif. Tapi carilah orang yang mencari Tuhan. Siapa di sini single, angkat tangan. Nggak ngaku, may you be single forever and ever. Coba saya tanya lagi, siapa di sini single? Angkat tangan dengan bangga, haleluya. Tetap diangkat tangannya, tetap diangkat, jangan diturunin. Look around you, maybe she's there, maybe he's there. Jangan jauh-jauh, cari dari keluarga sendiri. Haleluya, amin. Makanya gereja kita harus besar. Supaya kolamnya nanti banyak. Ketemu semua, haleluya. Amin. Itu. Nah sekarang yang sudah menikah gimana? Telat sudah? Bukan. Jangan berhalakan kecocokan. Amin pastor, saya akan terapkan. Saya akan cari yang cocok. Ngawur, sudah menikah kok. Siapa yang sudah menikah? Angkat tangan. Oh puji Tuhan. Ya. Yang tidak angkat tangan, jangan ngaku-ngaku. Belum menikah. Sudah menikah ya sudah. Ya. Saya percaya pernikahan Anda bisa menjadi heaven on earth. Kalau Anda terapkan prinsip yang saya bagikan. Jadilah leader yang lemah lembut. Jangan gontok-gontokan perkara-perkara yang bukan-bukan. Karena Tuhan benci perpecahan. Coba sekarang kita lihat ya, seia sekata kan Anda sekarang sudah mengerti kan? Coba sekarang saya mau selidiki, Anda selidiki kata ini. Di ayat 10 saya baca lagi, tapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Dan jangan ada perpecahan, katakan jangan ada perpecahan. Kata perpecahan dalam bahasa Yunani kuno atau Septuagint, ya, Alkitab Perjanjian Baru termasuk surat Paulus itu tulis dalam Yunani kuno, itu pakai kata skismata, SCHISM, ATA, skismata. Yang bukan artinya perbedaan. Ternyata perpecahan itu tidak ada. Having nothing to do with having differences. Orang yang bisa plek sama bisa pecah. Perpecahan itu tidak ada hubungan dengan perbedaan. Skismata itu artinya the action of ripping apart. Ada sebuah tindakan aktif, sengaja dan bertubi-tubi terus menerus seperti orang komitmen dan tekun pada satu hal. Untuk merobek secara sengaja, itu skismata. Jangan ada perpecahan, jangan izinkan ada perobekan secara sengaja. Jadi tidak ada hubungannya dengan differences, ternyata. Sehingga kalau ada orang berkata, aku tidak bisa sama dia, kenapa beda? Don't fool God, God knows your heart, Tuhan tahu hatimu. Nggak ada hubungannya, karena beda bisa membuat kita indah. Kecuali kalau kita bedanya itu di hal-hal prinsip ya. Aku beda sama kamu. Aku percaya Yesus salah satu jalan. Kamu percaya Yesus adalah jalan. Mari kita jalan-jalan. No, sorry. Tidak ada lembu pun bisa one yoke dengan pasangan tidak sepadan. Cannot. Susah kalau Anda itu dalam dunia bisnis partner. Lain cerita kalau Anda punya pegawai. Lain cerita kalau Anda punya bisnis partner tapi yang nggak langsung. Tapi kalau di dalam hal direksi sama-sama menggiringnya ke satu arah. Bisnis Anda dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Yang menghalalkan segala cara. Beda. Beda gereja aja kerasa loh. Karena gereja kadang-kadang tidak punya value-value tertentu sama. Ada pula gereja yang berkata nggak apa-apa naik ke atas. Asal bisa nyanyi, asal bisa apa. No, kita mengutamakan grassroots-nya. Jadi orang itu harus naik ke sini worthy for it. Karena kita nggak mau nipu jemaat. Beda aja beda. Beda gereja aja bisa beda. Apalagi beda. Nggak bisa, kita nggak bisa jalan sama-sama. Itu nggak akan pernah langgeng. Jangan menjadi pasangan tidak sepadan, ya. Jadi perbedaan sebenarnya indah kalau dalam Tuhan. Kalau dalam perkara-perkara tertentu saling melengkapi. Perpecahan gak ada hubungannya, skismata tidak ada hubungannya dengan memiliki perbedaan. Skismata itu ternyata adalah tindakan ekstra ketika orang itu berjalan di mil kedua dan merobek instead of membangun. Nah itu dimasuk di nama gosip. Dan penyebar kepahitan. Entertaining, memanjakan perasaan-perasaan kecewa. Be careful. Hati-hati dengan spirit seperti itu dan hati-hati dengan orang-orang yang carry spirit seperti itu. Karena itu orang dipakai sama setan. Lain cerita kalau kita itu menjelaskan perbedaan yang sifatnya bukan hanya filsafat tapi sifatnya prinsip kehidupan. Nggak bisa dong. Saya nggak akan pernah undang seorang pembicara naik ke atas yang percaya Yesus salah satu jalan. Wah itu beda jalan sudah. Nggak bisa. No way. Saya tidak akan mengundang seorang pembicara karena kita ini gereja Kristen yang Pentakosta.
Tapi Pentakostalisme kita tidak ngawur. Bukan berkanjang pada manifestasi sebagai sesuatu yang utama. Bahasa roh kita pun dipakai sebelum khotbah waktu kita worship sama-sama, setiap orang connect sama Tuhan. Bukan dipakai saat pengumuman. Bukan dipakai oleh Asher tadi untuk mengantarkan Anda ke kursi, pakai bahasa lidah mana Anda ngerti. Dan bahasa roh dipakai untuk nanti pada waktu altar call doain orang kita nggak kenal. Sebagian besar orang kita doain supaya Roh Kudus berdoa melalui gerejanya, melalui kita. Untuk orang itu dalam perkara-perkara rahasia yang kita nggak tahu tapi tepat guna. Tepat sasaran. Saya nggak akan mengundang seorang pembicara naik ke atas dan berkata bahwa suara itu sesat. Karena saya nggak merasa itu sesat. Bukan saya merasa. Saya dalam hidup saya merasakan benefitnya. Saya nggak akan taruh di situ. Meskipun kita saudara seiman ya, kita nggak saudara sevisi. Ya kita sama-sama Yesus adalah Tuhan, puji Tuhan. Kita semua ke sorga. Tetapi selama di hidup ini, gereja kita akan bergerak dengan cara yang berbeda. So I honor you. You are still my brother because you are still in Christ. But you shall not preach in my church. Karena we are different. Dogma kita berbeda. I'm trying to build the congregation to intimate dengan Roh Kudus. Kamu malah justru menjauhkan, ya sudah, gak apa-apa. Jadi itu ngerti ya. Jadi dalam hal kita membuat keputusan-keputusan hidup kita harus bijaksana. Apa yang utama? Apa yang bisa kita di area di mana kita bisa fleksibel. Perpecahan itu tidak ada hubungannya dengan having differences atau punya perbedaan. Perpecahan adalah tindakan kepahitan untuk merobek. Entertaining yang namanya memanjakan feeling atau perasaan kepahitan. Ya itu jangan pernah Anda mau dibawa ke sana. Sebab sekarang coba kita lihat ya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata. Katakan seia sekata. Udah tahu kan ya orang yang seroh dengan kita. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Katakan jangan ada perpecahan. Sekarang kita ngerti skismata. Tetapi sebaliknya supaya kita erat bersatu. Katakan erat bersatu. Erat bersatu di sini bicara tentang kasih. Katakan kasih. Kasih itu buah roh yang pertama sebelum yang lainnya. Erat bersatu itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada orang yang berbesar hati. Erat bersatu itu selalu dimulai dengan spirit yang berkorban. Dan spirit yang berkorban itu adalah kasih. Erat bersatu itu harus ada orang yang menjadi titik persatuan. Bukan roh perpecahan. Di dalam suatu hubungan, baik itu suami istri pernikahan atau keluarga atau company atau gereja. Selalu Anda lihat, roh persatuan itu, Roh Kudus itu selalu masuk lewat satu celah. Selalu ada someone yang rebuild, someone yang benar-benar mempersatukan. Erat bersatu itu adalah kasih, buah roh. Sebab orang yang dewasa akan bisa mengatasi perkara-perkara yang sifatnya petty, perkara-perkara yang sifatnya sepele. Tapi perkara sepele itu bisa jadi gede dalam diri orang yang kanak-kanak jiwanya. Ternyata setelah kita ngomong dengan satu orang yang ternyata diam-diam dia itu adalah seorang raksasa rohani di dalam, padahal di luarnya imut-imut. Anda bicara masalah Anda yang besar tadi setelah ngomong sama dia, jadi terasa kecil, bukan karena dia meremehkannya. Tapi terasa orang ini cool sekali, bisa tenang sekali menanggapi dan punya perspektif yang Anda tidak miliki. Ketika Anda bicara dengan orang itu, loh kok gampang sekali, ternyata begitu saja. Bukan dia kasih solusi murahan, tapi dia tunjukkan kebesaran hatinya. Dan dia berkata, saya rasa mengampuni dan belajar menerima kekurangan orang itu justru membuat orang itu jadi bagus. Aku dari tadi teter kelemahannya dia, orang ini bisa melihat potensinya. Makanya itu kalau kita ngalami sesuatu, ngalami yang namanya geronjalan dalam hubungan kita, baik dalam konteks pernikahan, perusahaan pekerjaan kita, atau pertemanan, persahabatan, atau lagi pelayanan, don't talk, jangan bicara kepada orang fasik, Mazmur 1. Karena orang fasik biasanya, Yakobus katakan, mereka kemana-mana seperti ombak, seperti orang yang berpikiran dua, pikiran ganda, kemana-mana dia hanya tinggalkan lumpur dan larakan, dan sampah. Tapi kalau kita bicara dengan orang benar, kita tidak duduk bersama pencemooh dan berdiri di jalan orang berdosa, nasihat mereka itu akan mengangkat kita. Dan kita akan bertumbuh karenanya. Don't talk just to anyone, because not everyone is solution to you. Amin Bapak Ibu. Erat bersatu itu kasih, katakan saya kasih. Sehati sepikir itu visi.
Sehati sepikir, hati pikiran ini bisa paralel. Itu sevisi. Kasih dan visi itu yang mempersatukan. Lihat ya, tanpa kasih orang tidak bersatu. Tanpa visi liarlah rakyat. Kenapa kita bisa terus bersama? Karena visi. Makanya suami istri harus punya visi dari Tuhan. Kalau mereka hanya mencari kebahagiaan dengan mudah yang satu menuntut yang lainnya, kamu membuat aku tidak bahagia, cerai saja. Bahagia itu bukan visi. Bahagia itu pengalaman kita. Apa visimu menikah? Dipakai Tuhan atau sekedar pokoknya kita besarkan anak? Jangan-jangan nanti kalau tidak bahagia kita selesai besarkan anak, anak sudah usia sekian, kita pegatan. Anak tidak bisa jadikan visi. Anak justru harus jadi anak visi. Supaya kaya, jangan sampai setelah kaya ada istri kedua. Kenapa aku hanya dimiliki kau seorang? Ya, kenapa saya hanya dimiliki oleh kamu seorang? Jangan-jangan nanti sindrom Salomo keluar. No. Your vision, every household shouldn't be to get rich, to raise your children. But Lord, use my family. Tuhan pakai keluarga kami. Dan tertanamlah dalam satu rumah Tuhan supaya Anda tidak keliaran. Roh aja kalau gentayangannya ada ditengking kok dari satu gedung. Kalau tiba-tiba di sebelah Anda ada satu orang perempuan yang rambutnya di depan. Anda pegang pundaknya ternyata ada lubangnya. Tengkinglah, itu roh gentayangan. Tidak usah takut yang gituan. Justru roh jahat yang lebih menakutkan itu adalah yang harus ada waspadai adalah yang mempengaruhi pikiran. Roh gentayangannya ditengking, anak Tuhan tidak boleh keliaran, tidak boleh gentayangan. Tertanamlah satu gereja, berdoalah Tuhan, apakah visi gereja ini bukan hanya cocok, memanggilku. Apakah visi gereja ini adalah panggilan Tuhan atas keluarga kami. Karena visi keluarga kami terlalu kecil dibanding dengan visi kerajaan Allah. I must find the vision yang benar-benar Tuhan taruh atas keluarga kami dalam sebuah gereja. And I'm going to commit myself, I'm going to commit my children, I'm going to commit my wife, and we're going to commit ourselves untuk melayani Tuhan di gereja itu. Sehati sepikiran. Betapa indahnya. Kemarin kan yang streaming tahu, khotbah saya kan saya duet setiap ibadah 5 kali dengan seorang anak kecil. Yang di balik layar Anda tidak tahu adalah setiap kali sebelum saya giliran anak kecil mana di kebaktian yang keberapa, saya ketemu dengan papa mamanya dulu. Saya ketemu dengan anak-anak itu, saya ketemu dengan coachnya, jadi bukan ketua CG-nya, tapi atasnya, kakaknya, supervisornya di sini namanya coach. Itu dari AOG, dari anak-anak teens kami. Begitu indah dan juga ada banyak mereka teman-temannya, anak-anak kecil yang lain semuanya datang untuk dukung temannya. Betapa indah persatuan itu, tapi yang membuat saya haru adalah bukan 1, 2, hampir semua. Pas duduk sana, saya diperkenalkan, papa mamanya CGL. CGL untuk orang tua ya, cell group leadernya, penggembalaan umum kita, penggembalaan keluarga. Anak kokonya, cecenya, cici kokonya, itu adalah CGL di Army of God, di teenagers dan youth kami. Adiknya yang nanti duet sama saya di ibadah tersebut adalah CGL di Eagle Kids di gereja anak. Saya dapatkan bocoran gimana mereka kalau duduk makan sama-sama. Mereka nggak bicara hanya sebagai orang tua dan anak, koko, cici dan adik. Mereka bicara sebagai sesama CGL, sehati sepikiran. Talk about jiwa-jiwa. Gimana ya kalau lagi sharing firman tiba-tiba ada yang ramah. Papanya sesama CGL bilang, kalau papa sih biasanya papa akan beritahu, oke, kita kasih giliran yang lain. Oh gitu ya, mereka sehati sepikiran. What they talk about is not themselves. It's God and God's people. Itu yang disebut sehati sepikiran. Itu membuat persatuan gereja, keluarga itu luar biasa. It's beyond your family. God's family. Saya ingin Anda melihat bahwa benefitnya tertanam itu dahsyat. Sebenarnya saya mulai curiga. God's true church does not need you and me. On the contrary, we need God's church. Gereja itu tidak pernah butuh kita. Kursi tempat Anda duduk itu semuanya adalah covenant atau perjanjian dengan Tuhan. Detik kita meninggalkan itu, sudah siap Tuhan kirimkan 7 yang lainnya duduk di situ. Seriously.
Dan kursi ini belum bisa penuh, mau tahu kenapa? Karena belum dikelola. Semua orang menjadi seorang pekerja. Belum dikelola. Setiap orang kerohaniannya belum digarap. Kalau sudah tergarap, saya percaya. Sydney penuh kemuliaannya. Sydney penuh kemuliaannya. Sydney penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Orang Indo di Sydney akan satu-satu dimenangkan. Dimenangkan papa mamanya, nanti dimenangkan koko cicinya, adiknya. Orang Sydney, orang Indo di Sydney dimenangkan. Lalu lama-lama bangsa lain di Sydney juga ikut dimenangkan. Sucilah Tuhan. Nanti orang Australia juga semua mulai dimenangkan. Kita semua orang Galilea yang bicara pakai aksen kok. Lihat Tuhan gak pilih orang Yerusalem, Tuhan pilih orang Nazaret, Tuhan pilih orang-orang di atas sana. Semua orang-orang biasa. Kita orang Indonesia itu ngomong bahasa Inggris juga belepotan. Tapi nanti lihat ya fenomena ini. Orang Australia satu-satu juga akan dimenangkan. 9 orang dari antara mereka pegang satu jubah. Orang Indonesia berkata, tell me about your God. Akan dimenangkan. Sucilah Tuhan. It begins with your family, reformation. Persatuan itu dahsyat. Ada complication of blessing, ada komplikasi berkat. Sehati sepikir itu bukan bicara tentang dirinya. Sehati sepikir itu bicara tentang visi yang lebih tinggi. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu. Bahwa ada perselisihan di antara kamu. Chloe ini siapa? Cepat saja. Chloe adalah keluarga businessman yang traveling dari Efesus, dari Korintus ke Efesus. Di mana Paulus menulis surat ini. Dan dia cerita, Pak, Pastor Paulus kenapa? Kami sedih hari-hari ini. Geger terus, siapa geger? Si itu, si ini. Paulus gak tulis saja. Ini, itu. Pak, dia berkata tuh, saya itu mau bertumbuh susah. Dari laporan itu, Paulus tuliskan. Dan luar biasa, waktu dia tuliskan, saya percaya itu dengan konsen atau dengan izin Chloe. Gak ada di dalam keluarga Tuhan itu yang berkata, aku ngomong tapi janji ya, jangan ngomong kalau aku yang ngomong. Kan biasa kita gitu kan orang Indonesia. Jangan ngomong aku yang ngomong loh ya. Kalau saya ngomongin siapa, saya akan bilang ngomongin aku yang ngomong. Never be ashamed. 1, stand up for God's truth. 2, stand up for any truth. Any truth is God's truth. Saya gak pernah mau sembunyikan diri. Biarin aku yang ngomong. Mendingan gua kehilangan teman daripada saya kehilangan kepercayaan Tuhan. Chloe berkata, monggo silahkan. Chloe mungkin orang Jawa Tengah. Monggo please, silahkan. Beritahukan kalau aku yang ngomong. Dia gak nantang, tapi Paulus berkata, kalau aku tiba-tiba out of the blue, mau mingshimiao, diam-diam lalu ngomong, ada perpecahan dia. Aku gak mau Paulus bertindak seolah-olah, aku ada marifat. Ini semua orang berkata, wah nabi dia. Enggak. Paulus berkata, aku harus mengutip sumber infonya. Sama dengan kalau Anda bikin buku atau esai, atau kalau Anda tulis tugas sekolah kan di bawah kan harus ada footnote-nya. Anda ngambil dari buku apa, page apa, segala kan harus ngomong. Copyright itu ada. Paulus berkata, kalian gak boleh memberi orang, saya gak boleh jadi overrated. Orang kira saya peka, padahal saya dapat infonya dari manusia. Boleh ya Chloe? Boleh. Pak Paulus silahkan, gak apa-apa. Aku gak takut kok dianiaya di sana, asal terjadi perubahan. Beautiful. Semua orang Kristen harus gentleman. Tidak, persatuan dalam keluarga itu akan susah kalau ada orang yang picik atau yang gak gentle. Dalam perusahaan juga sama, susah mempertahankan persatuan kalau ada yang curang spiritnya. Jadi orang itu harus apa adanya. Tapi gak bodoh ya apa adanya. Apa adanya seperlunya, kalau itu prinsip apa adanya. Tapi kalau gak prinsip ya janganlah ya datang ketemu sama perempuan, naik 5 kilo ya, ngapain lu ngomong? Biar suaminya yang beritahu. Ya kan? Apa adanya itu bukan bodoh, tapi apa adanya untuk kebenaran harus. Kita harus apa adanya. Belajar dari Chloe, belajar dari Paulus. Dia gak sok nabi, dia ngomong apa adanya. Dia bilang memang ada orang yang beritahu sama saya kalau kamu ada perselisihan. Coba kita lihat ya perselisihan mereka dengan cepat. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus. Gak salah sih, aku dari golongan Paulus. Paulus itu foundernya, pendirinya. Lalu ada juga, atau aku dari golongan Apolos. Apolos pernah ke Korintus. Apolos ini seorang leader yang sangat karismatik. Dia ini orang yang sangat super fasih lidah, bisa-bisa lebih fasih dari Paulus. Apolos itu adalah seorang yang
pernah dijamah dan didoakan, saya percaya dia kepenuhan Roh Kudus saat diterangkan jalan Tuhan yang lebih lengkap oleh Priscilla Aquila, anak rohani Paulus. Ketika mereka menemukan Apolos sedang berdebat luar biasa, ditambahkan kamu butuh Roh Kudus, gitulah kira-kira. Saya yakin meskipun tidak ditulis secara terang-terangan, tetapi Alkitab mengatakan Priscilla Aquila menjelaskan the more complete way of God. Dan Apolos ini luar biasa fasih. Dia ini seorang leader yang sangat karismatik. Karismatik itu maksudnya berwibawa. Mereka berkata, aku ikut Apolos saja. Atau aku dari golongan Kefas. Oh, Kefas meskipun dia nggak berpendidikan, tapi dia yang pertama. Ya, Petrus itu terkenal sebagai the first among equals. Di antara semua yang setara, 12 murid-murid Yesus, dia itu yang nomor 1 terus. Kefas itu superior. Orang kalau berkata, aku ikut Kefas, rasanya superior. Dia lebih dekat sama Yesus. Pernah ketemu lagi. Atau aku dari golongan Kristus, ada orang yang gak mau ikut-ikutan. Aku gak mau lah, Kefas, Apolos, Paulus. Enggak, aku milik Yesus. Tapi ikut gegeran. Coba lihat ya, saya tunjukkan Anda betapa superficialnya hati manusia kalau sudah salah. You see, Paulus tidak berkata, baiklah kalau gitu, dia terintimidasi dengan kata, aku pengikut Kristus. Kalau gitu ya sudah ikut Yesus, jangan ikut kami. Enggak, bukan. Setiap hamba Tuhan yang ada itu adalah berkat. Memang tidak semua jadi gembala kita. Kenali gembalamu, never kita bicara yang buruk. Kecuali kalau kita memang berhak untuk melakukan sesuatu. Hati-hati untuk kita tidak berbicara, karena kita kurang bicara Injil. Hati-hati dengan gosip yang tidak perlu. Karena gereja ujungnya yang rugi adalah jiwa-jiwa baru, yang ujungnya rugi adalah jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Pak Paulus langsung menjawab gini, adakah Kristus terbagi-bagi? Ciamik orang ini. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Dia pakai dirinya sendiri, bukan egosentris, tapi dia pakai dirinya sendiri untuk diantem-antem. Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Kan, kamu kan dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dan Paulus. Enggak kan? Siapapun baptismu kan baptis dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus kan. Paulus berkata gini, kalian punya spiritual elitisme, ikut-ikutan seperti ini enggak baik. Sebenarnya ya, termasuk orang yang berkata aku pengikut Kristus, itu juga enggak baik. Kenapa? Itu sudah dalam konteks antem-anteman dengan figur-figur yang lainnya. Kristus tidak terbagi-bagi. Paulus juga miliknya Kristus. Apolos juga miliknya Kristus. Kefas apalagi miliknya Kristus. Sebenarnya ya, terus terang ya, pernah lihat nggak orang bakar-bakaran karena sepak bola? Pernah nggak? Saya dari kota yang boneknya kuat, Surabaya. Kami punya persebaya. Kadang-kadang sedih kalau melihat di kota. Sekarang sudah nggak ada, puji Tuhan, semoga nggak ada lagi. Kota ini lawan Semarang, apa namanya? Nggak tahu apa. Pokoknya berantem antara mereka. Wah, kalau yang kalah bakar-bakaran. Sebenarnya yang dibela bukan Surabaya sih. Buktinya mereka dengan bakar-bakar Surabaya, mereka benci Surabaya kalau mereka bakar. Not really. It's always about them. Selalu tentang mereka. Tidak pernah tentang kota kami. Mereka hanya bela-belain kota Surabaya karena mereka orang Surabaya. Paham? Bukan Surabayanya, merekanya. Makanya Paulus berkata, lu orang kalian semua yang berkata aku golongan Paulus, kamu hanya memanfaatkan nama Paulus. Kamu yang berkata, aku golongan Apolos, kamu hanya memanfaatkan Apolos. Apolos kalau tahu dia juga sedih. Kamu yang berkata, kamu adalah golongan Kefas kalau tahu juga akan protes keras. Aku golongan Kristus akan berkata, aku gak kenal mereka semua. Termasuk yang ngaku-ngaku golonganku. Emangnya, aku ini kampanye apa? Kalau hari ini ada orang di sini yel-yel sama saya, enggak, aku ikut Pastor Philip Mantova. Aku gak mau Jeremy. Aku gak mau sama siapa-siapa. Ya saya sedih lah. Orang yang ikut saya juga ngapain? Buat apa? Kalau saya dilawan dan dibenturkan dengan anak saya, Tuhan itu kasihan kalau dibenturkan dengan hamba-hambanya. Makanya Tuhan Yesus pasti gak mau tuh yang termasuk mereka yang berkata aku pengikut Kristus. Karena sebenarnya in the end, it's never about Paulus, Apolos, Kefas, Kristus, it's always about them. Tidak pernah tentang Surabaya. Karena dibakar juga adalah rumah-rumah, mobil-mobil yang orang Surabaya. It's about them. Nggak usah ikut-ikutan yang gini-ginian. Nggak usah. Karena ini disebut skismata tadi, merobek. Termasuk yang ngaku-ngaku golongan Kristus. Berapa banyak di antara kita, aku nggak gereja-gerejaan, aku cuma cinta Tuhan. Kepahitan kan? Itu orang kalau sudah ngomong gitu sudah kepahitan. Tuhan pun dia hanya pakai untuk membenarkan kepahitannya.
Aku gak mau, gini. Aku gak usah gereja-gerejaan, aku langsung sama Tuhan Yesus. Wow, betapa sakti dan hebatnya sana bisa langsung, saya aja gak bisa langsung. Saya butuh umat Allah. Untuk saya bisa berdoa, Bapa kami yang dalam sorga, saya harus punya saudara. Nggak gitu saya ubah itu doa Bapa kami, Bapakku yang di dalam sorga. I need God's people. Aku pun dibentuk. Sebenarnya kalau ada orang yang pernah dikecewakan dalam gereja, it's growing pains, it's okay. Berapa kali kalau ada Anda misalnya clubbing ya, yang pernah clubbing, jangan sampai masih ya. Tadi kebaktian pagi saya jelaskan, clubbing itu sebenarnya tiruan dari gereja. Tapi Anda harus milih. Anda mau dari sumber air bersih atau sumber air kotor. Misalnya kalau ada yang clubbing. Ya, saya pernah dulu soalnya. Ngaku. Dulu di Surabaya ada yang namanya Studio Is. Mungkin dari Surabaya tahu zaman dulu. Zaman dulu bukan namanya clubbing, dugem. Dulu namanya diskotek. Untung saya itu dibebaskan dari itu. Waktu diajak sama teman saya masuk, saya ketatap kaca. Karena dalamnya kaca-kaca, saya bingung. Ada pula waktu clubbing pernah apa. Pasti ada juga yang pernah diusir karena mabuk misalnya. Anda pernah dikecewakan di clubbing, kembali kan? Orang-orang yang memang kebiasaan gitu balik kan? Tapi kenapa kalau kecewa di gereja nggak balik? Karena kecewa di gereja itu lebih kerasa karena dalam terang. Lebih baik saya syak sama apa yang dalam terang yang belum sempurna. Daripada saya biasa dengan semua syak di dalam gelap. Dan saya kembali ke sana. Paham maksud saya? Mendingan kalau saya itu nggak pernah muntah. Sekali muntah itu rasa kayak, aku muntah. Daripada muntah biasa. Makanya itu jangan give up ke gereja. Jangan give up. Menjadi tiang dan garam tidak bisa sendirian. Makanya apa yang saya khotbahkan sekarang ini harus Anda couple dengarkan dengan ibadah-ibadah sebelum dan sesudah. Hati yang gembira adalah obat kebaktian berikutnya. Jaga hatimu dengan segala waspada. Persatuan itu dimulai dari rumah Tuhan soalnya. Karena visi tidak akan lahir dari rumahmu. Rumahmu punya visi sendiri. Visi Tuhan itu di rumahnya. Rumah kita yang dompleng rumah Tuhan. Makanya ada orang yang berkata, aku golongan Paulus, golongan Kefas. Kalian hanya memanfaatkan. Ada orang berkata, aku tidak gereja-gerejaan. Aku langsung Tuhan. Ada orang berkata, aku streaming saja misalnya. Aku streaming saja. Sungguhan tak? Beneran tak? Coba. Kalau kita streaming, kita sudah biasa scrolling itu. Paling 2 detik, boring langsung lanjut. Nggak mungkin. Kalau kita streaming, pasti kita akan detik ke menit yang kita mau saja. Coba izinkan anak kita makan apa yang mereka mau nanti. Yang keluar semuanya gula-gula. Sayur dilewat. Cannot. Church at your fingertips ain't no church. Church should be above you, not under your finger. Should be above you. Boleh streaming kalau memang kita haruskan. Kalau memang jauh gini kayak gimana caranya orang Jayapura sekarang bisa ngikuti kebaktian kita. Saya baru dari sana, ya dari streaming lah. Masa terbang ke sini. But when church is in your, waktu berada di dalam komunitas Anda, berada di radiusmu, church should be under your finger. Church should be above you. Amin Bapak Ibu. Semoga kita mengerti roh persatuan itu penting sekali. Bak urapan Tuhan taruh di imamat Harun, di Lewi, tidak di sukumu. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut jubahnya turun. Nah, lalu lanjut setelah itu, ya selesai. Makanya itu jangan kita itu berhalakan kecocokan, jangan main perasaan. Tahukah Anda bahwa warisan terbesar dalam sebuah rumah tangga, termasuk dalam gereja adalah persatuan pemimpin, persatuan papa mama. Karena waktu kita bersatu, ada komplikasi. Pada waktu kita bersatu di level itu, sampai ke janggut ke rumah kita, turun ke jubah, sampai ke keseharian kita, itu urapan bisa komplikasi yang baik. Kalau penyakit komplikasi itu bahaya. Kalau urapan komplikasi itu indah. Anda kan terkejut. Loh, aku kok bisa punya talenta gini waktu kita berbahasa Roma sama-sama. Dalam gereja itu tular loh. Itu api menjalar, itu apa lidah api sekalipun tidak kelihatan. Anda terkejut, tadinya sulit sekali hidup holy, tapi karena Anda ibadah dan sungguh-sungguh cari Tuhan, connect kan, sebelum ke CG-nya connect group, waktu kita connect dalam atmosfer, tiba-tiba di sini ya, yang buruk-buruk gak akan tertransfer karena ada Tuhan. Gak ada orang yang minta Roh Kudus dikasih kalajengking kalau minta roti. Kalau orang itu masih ada kebiasaan buruk gak akan transfer ke Anda. Tapi apa yang sudah matang di orang itu akan transfer. Anda jangan kejut, setelah selesai dari ibadah gak langsung mungkin. Setelah Anda rutin CG, saling mendoakan, saling melayani, Anda pulang. Loh kok aku bisa nyanyi ya? Loh biasanya aku struggle
bergumul untuk bisa hidup benar, ini kok jadi mudah ya? Tiba-tiba aku bisa lepas rokok gitu aja. Vaping pun enggak kerasa. Enggak kepingin maksudnya, enggak kerasa bahaya. Mau nambah berarti. Dari mana? You jangan kaget. Itu transfer waktu kita lagi nyembah sama-sama. Kerajaan Allah itu bukan hanya vertikal, tapi horizontal. Tapi kala jengking enggak ditransfer sama Tuhan. Tapi yang matang. Anda kaget. Tiba-tiba Anda yang selalu sulit doa 5 menit aja udah boring sekali. Tiba-tiba Anda bisa berdoa, bisa terbeban. Dari mana? Waktu Anda berdoa gitu, someone else's spirit, the Holy Spirit of course, transfer to you. Itu komplikasi berkat. Makanya itu sungai dari Gunung Hermon yang ke Sungai Yordan turun sampai ke Laut Mati. Itu adalah saluran yang sama, tapi di atas sana itu dari air gunung, Hermon itu kalau winter itu ada salju. Itu turun ke Sungai Yordan itu panjang. Sungai Yordan itu adalah sumber airnya bangsa Israel. Itu turun ke bawah itu Laut Mati, titik terendah di bumi. Tahu nggak? Dari atas sana itu air sejuk, air tawar sampai ke bawah jadi air asin itu I don't know. Itu benar-benar ecological miracle. Di Israel, hanya di Israel. Itu turun ke bawah, lu cemplungin gajah, dia ngambang. Beneran. Siapapun masuk di situ, masukin tank juga akan ngambang. Kok bisa ya? Dari sana dia turun ke bawah, di tengah jalan komplikasi, dapat 850.000 ton mineral. Jangan heran ya, karena Anda bersatu di rumah Tuhan, lalu Anda bawa ke janggut dan jubahmu turun. Tiba-tiba ada hikmat dalam bisnismu. Kaget, ini gak ada dalam semua ilmu bisnis yang telah kupelajari. Tiba-tiba ada miracle demi miracle terjadi. Anak-anak Anda, semuanya bisa melayani, gak perlu mengalami rebellious stage. Anda akan terkejut. Ada berkat yang tidak bisa kau upayakan, usahakan, tidak bisa kau rencanakan, tidak bisa kau ulangi dan kau sengaja. Itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang bersatu dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Warisan terbaik adalah persatuan karena turun dari situ komplikasi berkat. Dan saya berdoa sebelum saya akhiri, GMS Sydney, I pray. Saya lihat gedung ini sekarang kan kita nggak bisa pakai setiap minggu. Kita harus kembali ke Chinatown. Di Chinatown kita ada berapa kita sewa beberapa level, 3 level kita sewa. Ya, gereja Sydney, GMS Sydney sudah jadi 1.000 murid, puji Tuhan, 1.100 malahan ke semua. Sydney doang ya, masih segitu, sudah segitu maksudnya. Tapi saya tantang tadi pagi untuk menjadi 3.000 karena kita butuh troops untuk bisa memenangkan begitu banyak orang. Belum lagi orang-orang bangsaan lain. Bangsa Indonesia aja di tempat-tempat tertentu ya. Itu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Indo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Indo. Itu berapa banyak orang Indonesia di sini? Saya ke Maskot kemarin tuh saya kira, loh kok banyak turis di sini. Indonesia di mana-mana. Ini harus kita menangkan. 1.000 orang terlalu kurang. Kita perlu 3.000 murid untuk benar-benar pertama-tama menjadi jumlah pertama Pentakosta. Lalu saya doakan supaya kalian semua, kita semua di sini bersatu demikian rupa Pastor Robin dan Ibu Robin. Dengarkan Pastor Batman dan Ibu Batman berkata, saya doakan persatuan kita demikian erat. Sydney City, Sydney Hill, Melbourne, semuanya Brisbane dan segalanya. So one, so united. Sampai-sampai Tuhan terharu dan berkata, ngasih kita blessing yang gak bisa kita upayakan. Waktu saya lihat gedung ini kan, saya berkata, Tuhan mau yang kayak gini untuk tempat pelatihan. Supaya terjadi pemuritan di Sydney, kebangunan rohani sampai ke seluruh Aussie. Sampai ke seluruh New Zealand. Saya berdoa supaya kita dapat tempat, dapat gedung yang benar-benar permanen, tidak perlu desak-desaan berapa level, supaya kita bisa tempat yang benar-benar bisa seperti bisa plong banget, ya, bisa kita ibadah, bisa kita memuridkan jemaat, ya, amin. Tapi kalau kita mau dukung satu visi, jangan tunggu nanti. Itu sama dengan orang mau menikah, tunggu kau kaya. Saya dan istri saya erat, kenapa? Karena kami mulai bersama dari nol, malahan dari minus. Mau desek-desekan, desel-deselan, kata orang Surabaya. Silahkan sekarang waktunya kalau kita mau fokus membangun visi. Now is the time. Jangan tunggu nanti kita punya tempat seperti ini di Sydney untuk menjadi pemuritan GMS, ya kan, menjadi gereja-gereja di mana-mana. Jangan tunggu nanti. Sekarang di Chinatown. Let's go China. Chinatown. Amin Bapak Ibu.
Now is the time kita akan garap visi ini. Lalu kita bersatu sama-sama, ada visi lebih tinggi. Semoga nanti papa, mama, anaknya, cucunya semua CGL, semuanya, semua orang-orang yang melayani. Dan what we talk about at the table waktu kita makan bersama adalah tentang visi Tuhan, jiwa-jiwa, kebangunan rohani. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. 3 poin sini bawa pulang. Oh, jangan pulang dulu, masih ada jam 5. Cincin puhijia. Tapi saya kasih 3 poinnya. Poin number 1 yang kita bisa pelajari sebagai kelanjutan tahun lalu saya sampaikan tentang persatuan pula. Number 1, ya. Kemuliaan nama Tuhan adalah alasan utama untuk bersatu. Remember that. Demi nama Tuhan, katakan demi nama Tuhan. Always kemuliaan nama Tuhan, kemuliaan Tuhan. Gereja tidak boleh pecah-pecah. Baik itu gereja lokal sini, Australia atau gereja imigran. Tidak boleh pecah-pecah, karena we've got job to do. Kita harus selesaikan amanat agung. Jangan ketinggalan Australia. The kingdom of God needs you. Ya, kemuliaan nama Tuhan adalah alasan utama untuk bersatu. Let's unite until the job is well done. Karena suatu hari kita ketemu Tuhan, tidak bisa berkata, Lord, I'm bringing you medium rare. Tuhan berkata, well done my servant, God wants it well done. Pecah-pecah membuat kita jadi rare. Amin. Ngomong kanan kirinya, God likes it well done. Kemuliaan nama Tuhan adalah alasan utama untuk bersatu. 2. Yang kedua, kasih dan visi adalah ikatan roh yang mempersatukan. Makanya itu, apa yang lebih kental dari saudara seiman? Saudara sevisi. Kalau saudara seimanku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Ku tak pandang kau dari gereja mana, betul, karena kita saudara seiman. Ya. Doktrin Roh Kudus tidak bisa memisahkan kita sebenarnya. Orang mau ngomong apa segalanya, I bless you my brother. Kalau kita doktrin Kristusnya sama, puji Tuhan. Tetapi apa yang lebih kental dari saudara seiman? Saudara sevisi. Lihat kanan kirinya, itu saudara sevisimu, lebih dari saudara seiman. Kalau saudara seiman masih sepupu, ya, atau sepaha, saudara sevisi itu lebih kental. Coba lihat kanan kirinya, I appreciate you, saudara sevisiku. Di GMS tercinta ya. Nomor 2 tadi itu, ingat ya, kasih dan visi. Katakan kasih dan visi. Lagi, kasih dan visi. Katakan lagi, kasih dan visi. Remember these 2 things, these 2 elements, perabotan satu-satunya yang kau perlukan. Apapun yang kau kerjakan langgeng sampai akhirnya. Kasih, katakan kasih. Visi. Kita akan mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Dan Sydney, Australia, New Zealand tidak akan menjadi penonton. Anda semua akan bersama-sama, lari bersama dengan kami, melihat kemuliaan Tuhan. Australia penuh dengan kemuliaan. I think it's time to bring the gospel back to Australia. We once received the gospel from the West, now it's time to bring the gospel to the West. 3, jangan toleransi roh yang memecah belahkan. Jangan toleransi skismata. Jangan toleransi yang namanya tindakan, bisikan maupun perasaan. Jangan entertain yang gituan. We've got a great job to do. Amanat agung harus selesai. Mari kita semuanya keluar dari petty things yang menghalangi. Mari kita bawa Injil ini jauh, far and wide, sampai ke Hobart. Saya baru tahu ternyata ujung-ujung sana masih ada Hobart, pulau sendiri yang terpencil di situ. Ya. God will bring the gospel. Salah satunya adalah lewat gereja kita. Akan semerbak wangi seperti bunga mawar Sharon. Sampai kemana-mana. Hingga semua orang akan mendapatkan kasih sayang Tuhan. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita, pulanglah dengan membawa sepenuh berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Tuhan Yesus, dan kuasa daripada Allah Roh Kudus yang menjadikan engkau mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang heran dan besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan menjadikan kamu kepala dan bukan ekor. Itu keluar masukmu, Tuhan akan jagai. Hidupmu akan penuh dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jika kau percaya dan menerima berkat Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin.